moments later. Aduh, Sherly mana sih, lama banget ya. Tungguin gak datang-datang nih. Mana dia? Jakarta lagi hujan-hujan nih tiap sore. Enaknya sih emang tidur ya, tapi tiba-tiba si Fahri nyuruh saya untuk nonton bareng Indonesia melawan Arab Saudi di laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C. Waduh, ini sih rame banget ya. Wah gila, supporter Indonesia emang bukan kaleng-kaleng. Tapi sekarang saya mau cari Fahri dulu ya. Mana sih? Oh, ini. Ser, mana aja lu? Lama banget datengnya. Udah nunggu dari Ngapain tadi. pertanyaan gue sekarang nyuruh-nyuruh gue dateng nih, Ri? Nonton bola lah, sama gua mau ada hal yang harus gua kasih tahu ke lu. Tapi gua rasa gak tahu juga. Emang apa? Ya kalau misalnya kita itu pernah masuk Piala Dunia loh. Kan sekarang Indonesia? lagi, iya. Indonesia pernah masuk menang untuk Piala Dunia? Iya, kan sekarang lagi kualifikasi buat Piala Dunia kan, buat Piala Dunia 2026 di Amerika. Nah, ternyata kita itu pernah juga loh masuk di Piala Dunia tahun 1938. Indonesia pernah jadi bagian di Piala Dunia 1938. Benar. Gimana ceritanya, Ria? Kita sambil jalan ya? Jadi kan kalau sekarang, jadi gini, pada dasarnya ya, Ser, masuk Piala Dunia kan ada sistem kualifikasi. Zaman sekarang ya. Kayak sekarang yang kita lagi lawan apa tonton nih? ini, Lawan Arab Saudi. Dulu juga ada tahun 1938. Nah, kualifikasinya Indonesia yang pertama itu ngelawan Jepang tuh. Indonesia melawan Iya. Jepang. Tahun 1937-38 lah, 38 awal, 37 akhir Indonesia harus melawan Jepang. Tapi pas udah hari H, Jepang tiba-tiba ngundurin diri. Wah, Karena dia perang, harus perang lawan Cina. lawan China. Iya. Pada tahun itu memang perang sedang berlangsung ya. Iya. Banyak perang berlangsung Betul. yang akhirnya berarti kalau kasarnya ini hoki dong Indonesia. Ya bisa dibilang begitu. Nah, kan kalau perang Jepang nggak kan kalau lagi perang Jepang nggak mungkin main bola dong, malah penduduknya ikut perang. Ya udah dari situ Indonesia lawan Jepang auto menang. Auto naik nih, Auto naik jadi nih. bagian Nah. untuk berkompetisi Ya. di Piala Dunia 1938. Lawannya setelah naik itu lawan Amerika Serikat. Amerika Serikat. Udah dijadwalin nih. Jadwalnya kalau gua gak salah baca itu di Rotterdam di Belanda. Rotterdam, Jadi Belanda. timnas Indonesia udah terbang jauh-jauh dari Jakarta, Batavia dulu buat ke Rotterdam. Pas nyampe Rotterdam sama kasusnya kayak Jepang. Federasi PSSI-nya Amerika itu tiba-tiba ngasih surat ke panitia mau ngundurin diri nih. Udah deh dari situ aturan yang berlaku bahwa Indonesia ya auto menang lagi. Setelah itulah di Indonesia masuk Piala Dunia. Saat itu masih namanya Hindia Belanda ya. Belum masih saat itu masih Hindia Karena kita Belanda. masih dijajah. Jadi masuknya Indonesia atau Hindia Belanda ke Piala Dunia merupakan negara Asia pertama sepanjang sejarah Piala Dunia yang bisa masuk ke Piala Dunia di tahun 1998. Oke, ini kan capek banget ngevlog Iya. ya Fahri ya. Iya nih, Ser, Kita cari kasihan makan gua. aja Yuk, dulu yuk, kali ya, kayaknya situ sambil enak, Bu. cerita-cerita lagi. Yuk. Nah, Ri, tadi kan katanya Indonesia sempat lolos ya untuk Iya. mengikuti Piala Dunia Nah. tahun 1938. Setelah itu apa? Setelah itu kan gini-gini, kita bahas rundown dulu ya. Piala Dunia 38, berarti huru haranya. Maksudnya dalam artian tuh heboh-hebohnya itu dari tahun 1937 akhir, 1938, kualifikasi segala macam Indonesia udah auto menang lawan Jepang sama lawan Amerika ya udah lolos gitu kan. Nah setelah lolos, PSSI-nya PSSI-nya Hindia Belanda, zaman dulu tahun 1938 nanti namanya ini, ya, Namanya ini? pakai bahasa Belanda. Ya. Dia senang banget karena itu ada jadi rekornya dia sendiri. Kenapa rekor? Yang karena tadi Hindia Belanda atau Indonesia pada masa kolonial itu jadi negara Asia pertama yang masuk Piala Dunia. Jadi Piala Dunia 1938 itu adalah Piala Dunia ketiga. Jadi mulainya tahun 1935. Itu Hindia Belanda, Indonesia itu jadi negara Asia pertama yang bisa masuk ke Piala Dunia. Terus di Piala Dunia 1938, Indonesia juga jadi negara satu-satunya di Asia yang bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi bangga banget loh. Itu dari segi politik ya, karena kita kan penjajahan, itu jadi citra bahwa kita itu bisa, politik boleh ribut-ribut, tapi urusan olahraga kita bisa Tetap satu. jalan. Itu makna-makna tafsiran-tafsiran politiknya seperti itu. Nah, setelah ditetapin lolos, PSSI-nya Hindia Belanda zaman kolonial itu nyari talent scouting. Jadi nyari orang-orang terbaik lah. Di Hindia Belanda. Di Indonesia, dari Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, itu dicari orang-orang terbaiknya. Sampai ketemulah 17 orang. 12 orang pemain di lapangan, sisanya cadangan. Pemain-pemain ini ada orang Tionghoanya, ada orang
pribumi aslinya, ada juga orang Belandanya. Pokoknya 17 orang dari berbagai kota itu yang terbaik. Tapi mereka juga gak ujuk-ujuk langsung tanding. Sama kayak sekarang lah prosesnya. Setelah ketemu tim, uji coba lawan apa. Tapi saat itu gue uji coba lawan negara. Dari literatur yang gue baca, uji cobanya itu ngelawan tim-tim lokal. Jadi itu timnas kita saat itu pergi ke Bandung lawan tim lokal. Berarti memang tetap ada si proses seleksinya itu ya. Okay. Jadi setelah talent scouting, terus uji coba sama tim-tim lokal, timnas Indonesia akhirnya udah mulai cukup oke dari segi taktik segala macam. Pemain-pemain juga udah cukup dilatih. Akhirnya dia terbanglah ke Perancis. Ke Perancis untuk mengikuti Piala Dunia di sana. Itu kalau nggak salah di bulan Juni 1938. Jadi masih zaman kolonial banget, terbanglah jauh-jauh ke sana. Nah, itu sistem pertandingannya beda sama sekarang. Kan kalau sekarang Piala Dunia itu di negara-negara banyak yang ikut ya, negara-negara pemenang kualifikasi dari zona Asia, Amerika, Eropa itu dikocok lagi, dibagi-bagikan ke dalam satu grup. Nanti grup itu ditanding 2 tertinggi, juara 1 sama runner up untuk masuk ke babak berikutnya sampai pertandingan diambil juara 1 pemenang. Nah, zaman dulu nggak gitu. Karena negara juga terbatas, dari yang gue baca, itu dia memakai sistem gugur. Oh, pantesan Indonesia bisa masuk. Karena satu Jepang mengundurkan diri karena berperang melawan China. Sistem kualifikasinya begitu, saat pertandingan Piala Dunia juga begitu. Jadi Indonesia di laga 16 besar, itu langsung bertanding sama Hungaria. Hungaria. Nah, ini gue tahu nih. Indonesia dibantai abis-abisan sama Hungaria dengan skor telak ya 0-6. Ya. Wah. Jadi kita ya bisa dibilang cukup beruntung, tapi cukup nyesek juga. Cukup beruntung dan cukup nyesek. Karena It's feeling ya. Ya, karena kan tadi sorry to say aja kan kita dari Indonesia menangnya kan menang auto win gitu ya. Win. Jadi Jepang munduran diri, lolos, Amerika mundurin diri, lolos. Begitu ketemu langsung dihajar tim yang kuat, langsung kalah telak 6-0. Dan menariknya, Hungaria itu adalah juara 2 di Piala Dunia 1938. Jadi lawan Indonesia yang pada saat itu ya masih gitulah. Masih belajar. Jadi itu namanya dinamika, Ser. Jadi kita itu pernah mencicipi lapangan di Piala Dunia, di hajatan bergengsi sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia tahun 1938 di Perancis. Tapi ini kita berharap banget sih dengan adanya laga-laga seperti ini, kualifikasi Indonesia, semoga Indonesia bisa masuk ya, karena ini besar harapan, besar cita-cita masyarakat Indonesia agar lagu Indonesia Raya berkumandang di hajatan sepak bola terbesar di dunia. Nah, sebenarnya ini trivia juga, Ser, yang mungkin jarang orang tahu. Dulu itu kita pernah hampir lolos Piala Dunia lagi. Pada tahun? Di tahun 1986. Di Meksiko. Untuk mengikuti ajang di Meksiko. Ya saat itu tinggal beberapa langkah lagi sampai akhirnya ya kita kualifikasinya gagal. Begitu ada kualifikasi lagi ya kita berulang kali mengalami kekalahan gitu. Sampai akhirnya ya ini titik balik gitu loh, di tahun 2024, 2023 ini ya titik balik. Karena Indonesia untuk setelah sekian lama akhirnya bisa lolos, terus-terusan lolos dari berbagai ronde kualifikasi Piala Dunia. Meskipun ya kita tahu Indonesia dari negara yang ya dari segi data kita teman-teman juga tahu ya Indonesia seperti apa. Sampai akhirnya titik baliknya di tahun ini gitu. Kita bisa menghajar negara-negara yang jago-jago gitu kan. Di lapangan rumput kita taktiknya lihai. Akhirnya kita bisa lolos terus dari kualifikasi ke kualifikasi, di ronde ke ronde. Nah, ini titik balik juga di tahun 2024 ini, saya gitu. Oke, tapi sebenarnya selain dari kita ya, Fahri penasaran nggak sih sama antusiasme dari para supporter Indonesia nih? Penasaran dong. Kita langsung mencari aja. Yuk. Kita tanya-tanya supporter, gimana sih antusiasmenya mengikuti atau menonton dan menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Arab Saudi. Let's go. Nah, karena Fahri lagi makan dulu pemirsa, jadi saya mau nanya-nanya nih ke supporter yang sudah datang jauh-jauh ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Udah ada dengan Mas siapa nih? Ule, halo. Halo Mas Ule. Mas Ule datang dari mana nih? Dari Tangerang BSD. Oh, lumayan ya? Lumayan. Satu kompleks sama Fahri soalnya. Oh gitu. Mas
Mas Ule, gimana nih pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, Mas Ule? Wah, sangat menegangkan. Overall untuk di babak pertama Indonesia sangat bagus mainnya. Kita berani menyerang. Ya, mudah-mudahan kita di babak kedua tetap temponya seperti ini dan kita bisa menambah untuk cetak gol lagi. Harapannya sih kita menang di kandang ini. Karena apa? Karena kita kalau misal kalah akan sangat sulit untuk tembus ke fase berikutnya. Oke, Mas Ule sebelumnya tahu gak sih Indonesia ini pernah loh mengikuti Piala Dunia nih? Betul. Tahu? Tahu. Gimana tuh, Mas? Waktu itu Indonesia masuk ke dunia tahun 1938, itu masih di zaman Hindia Belanda. Dan kebanyakan waktu itu pemain-pemain dari keturunan Belanda. Sebenarnya kita sudah memulai sejarah dari seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahun ini, 2026 nanti, Indonesia bakal lolos. Optimis. Optimistis ya? Optimis. Satu kata buat Indonesia? Bravo Indonesia! Nah, saya udah selesai makan nih, mau nanya ke masyarakat. Kebetulan udah ada siapa nih? Bang Riko. Dari mana, Bang? Dari Tangerang, BSD. Gimana harapannya untuk Indonesia? Ya, kalau Indonesia sih saya yakin pasti tembus ya ke fase berikutnya. Karena kita lihat dari babak pertama dan juga dukungan dari supporter yang luar biasa. Abang tahu dulu Indonesia dulu sempat masuk Piala Dunia, tahu? Ya, tahu. Tahu Tapi saya belum lahir. Ya, belum Gitu lahir ya. itu zaman Ya, dulu ya. Betul, Ya. betul. Itu dulu ada cerita tentang itu yang tahu gak, Bang? Ya, intinya Jelas, ya. memang sudah ada darahnya Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi 2026 fix Indonesia pasti masuk ke Piala Dunia. Satu kata, Bang, buat Indonesia. Merdeka!